Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal memang menjadi makhluk yang akan muncul untuk merusak keimanan setiap muslim saat menjelang kiamat. Dajjal akan menggunakan tipu dayanya untuk mengelabui umat muslim untuk menjadi pengikutnya. Dengan fitnahnya, Dajjal akan mengelabui setiap muslim agar terbuai rayuan dan mengikutinya. Pada saat kemunculan Dajjal, maka akan terjadi salah satu tanda, yaitu musim kemarau yang sangat panjang dan terjadi kelaparan di mana-mana. Dalam buku Ensiklopedia Kiamat karya Dr. Umar dikisahkan saat munculnya Dajjal maka akan terjadi kekeringan secara bertahap. Seperti diriwayatkan Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal ada waktu 3 tahun yang sangat sulit. Pada waktu itu manusia akan ditimpa bencana kelaparan. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertamanya untuk tidak menurunkan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga dari tanamannya. Kemudian pada tahun kedua Allah memerintahkan pada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga tidak meneteskan setitik air pun, dan Allah memerintahkan agar bumi tidak menumbuhkan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang ternak akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah." Lalu sahabat bertanya, "Apa yang bisa membuat manusia hidup pada zaman itu ya Rasul?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Tahlil, takbir, dan tahmid. Semua itu akan mencukupi mereka seperti makanan." Dajjal akan menimbulkan huru-hara. Dajjal akan memperlihatkan kepada setiap muslim bahwa yang benar adalah salah dan yang salah adalah benar. Kelaparan akan terjadi di mana-mana karena kekeringan yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Dajjal mempunyai segunung roti dan bisa menurunkan hujan, seperti katakan Rasulullah SAW melalui sabdanya, "Sesungguhnya bersama ia ada surga dan nerakanya, sungai dan air serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga." Hadis riwayat Ahmad. Dan bagi setiap orang yang beriman dan tidak percaya dan tidak mengikutinya, maka mereka akan kelaparan. Seperti itulah tipu daya dan fitnah Dajjal dalam merusak keimanan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi orang yang beriman, makanannya adalah tahlil, takbir, dan tahmid. Makanan pertama adalah tahlil. Dajjal akan datang mengaku sebagai Tuhan. Maka dengan kalimat tahlil, yaitu menyebut tidak ada Tuhan selain Allah, maka bagi orang yang beriman dengan tahlil hanya akan mengakui hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah lah Tuhannya, maka mereka akan terhindar dengan tipu dayanya. Makanan yang kedua adalah takbir. Dajjal akan menyerang orang-orang yang beriman dengan bermacam cara, mulai dengan tipuannya dan juga fitnahnya. Maka hanya dengan bertakbir, yaitu dengan menyebut nama Allah Maha Besar, maka mereka akan senantiasa dilindungi oleh Allah dan fitnah Dajjal. Lalu makanan yang ketiga adalah tahmid, yaitu memuji Allah. Bagi orang yang kuat imannya, maka mereka akan senantiasa kuat dari ancaman Dajjal. Dengan bertahmid, maka mereka teguh terhadap keyakinan kepada Allah, dan percaya apa yang dilakukan Dajjal hanya sebuah ujian dari Allah. Dengan demikian akan dihindarkan dari rayuan Dajjal. Maka dengan ketiga makanan itu membantu orang yang beriman menghindari kelaparan saat kedatangan Dajjal. Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam bukunya berjudul Kisah Dajjal dan Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuhnya, dikisahkan saat kedatangan Dajjal maka akan terjadi kelaparan karena kekeringan dan tanaman tidak tumbuh. Jika terjadi hal demikian, Rasulullah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk makan makanan penduduk langit. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Asma berkata, "Akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa sehingga aku khawatir terkena musibah kelaparan dan apa yang bisa dimakan oleh kaum mukmin pada waktu itu." Rasulullah SAW menjawab, "Mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit, yaitu malaikat." Hadis riwayat Ahmad. Lantas apakah yang dimaksud makanan malaikat itu? Dijelaskan dalam hadis, "Wahai Rasulullah, bahwasannya malaikat itu tidak makan dan tidak minum." Rasulullah menjawab, "Akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah, dan itulah makanan dan minuman orang yang beriman saat itu, tasbih dan takdis."
Dalam hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Majah, sahabat bertanya, "Apa yang akan dimakan orang Islam yang beriman pada saat itu datangnya Dajjal, ya Rasul?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih, dan bertobat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguh sangat luar biasa dan besar manfaat dari berzikir. Semoga kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.